Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Assalamualaikum. Iya, mohon maaf ya Pak Arif, Ya. mengganggu waktunya. Oh, enggak. Aman. Tidak. Jadi seperti ini Pak Arif, Iya. kan untuk mengerjakan tugas guru penggerak anak kelas 11 ya Pak Arif ya. Jadi saya itu berencana untuk mensupervisi Bapak atau mengobservasi ketika Bapak mengajar di kelas. Bagaimana Pak? Kebetulan biar saya juga pengen dapat masukan barangkali nanti keadaan di kelas seperti apa, masukan dari ibu nanti nggak apa-apa Mas. Oke, terima kasih Pak. Kalau Iya, iya. bapaknya sangat menerima, saya terima kasih Pak. Oke. Sebelum kita observasi di kelasnya Pak ya, supaya Bapak lebih tenang, lebih rileks, kita Siap. ngobrol dulu ya Pak ya. Oke. Sebenarnya nanti nih di pembelajaran di kelas, tujuan pembelajaran apa sih yang akan Bapak sampaikan kepada anak? Kebetulan materi saat ini tentang hukum Bu ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama adalah siswa dapat memahami makna konstitusi. Yang kedua, siswa dapat memahami struktur tatanan hukum di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa dapat mengimplementasikan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Artinya mereka bisa taat hukum. Bagus sekali Pak. Iya. Jadi sedini mungkin ya Pak ya, Iya. anak tentang hukum. Paham hukumnya, kemudian bisa mengimplementasikan. Mudah-mudahan tercapai dengan Iya. baik ya Pak. Baik, untuk pengembangan yang sebenarnya Pak Arif ingin capai di kelas itu seperti apa? Nah, pengembangan di kelas sebenarnya melalui proses pembelajaran ini siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran tadi dengan kesadaran diri penuh. Artinya maksudnya adalah ketika siswa ini sadar diri, nanti dia menjadi kebiasaan yang terus menerus. Nah, proses pembelajarannya melalui pengembangan kesadaran diri, terutama ya PSE itu pengembangan pembelajaran Pengendalian diri ya Pak, Pengendalian supaya diri. siswa Ya, bisa pengendalian diri, kesadaran diri juga gitu. Ya, penting ya Pak. seperti itu Pak. Memang sangat penting Pak untuk Betul. pengelolaan kelas juga kan butuh pembelajaran sosial emosionalnya. Karena kan banyak kadang-kadang anak cuma ngikutin lagu mereka sudah pembelajaran lewat aja. Iya, Gitu. seperti itu ya Pak ya. Bagus sekali Bapak Iya. pengembangannya akan Bapak capai. Nah, terkait tadi pengembangan yang Bapak sampaikan kepada saya, strategi apa sih Pak yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak supaya tercapai pembelajarannya? Tentu saya nanti harus menerapkan pembelajaran yang tadi PSE-nya harus kelihatan, kemudian yang kedua pembelajaran berdiferensiasi ya. Artinya kita nggak mungkin menyamaratakan anak di kelas, jadi sesuai potensi anak-anak yang ada berdiferensiasinya. Berdiferensiasinya seperti apa? Yaitu saya kebetulan minggu kemarin sudah melakukan tes diagnostik, dan nanti akan ada kegiatan berkelompok sesuai minat bakat mereka ya, seperti itu. Bagus sekali Bapak, berarti akan Bapak tumbuhkan anakku untuk bisa mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kebutuhannya siswa masing-masing. Betul, ya. Bagus sekali ya Bapak ya. Ya itu enak ya, benar-benar lancar. Ya, semoga lancar ya Pak ya. Nanti kita akan ke kelas bersama saya Pak. Siap. Cuma sebelum itu saya mau tahu tentang aktivitas pengembangan Pak. Ya gimana? Ya. Aktivitas pengembangan yang ingin Bapak lakukan di dalam kelas seperti apa Pak? Dalam pembelajaran. Di kelas tentu saya harus banyak belajar dulu bagaimana pengondisian kelas supaya anak-anak nyaman, enak. Bagaimana saya melakukan pembelajaran ini saya jadi kebetulan setiap 1 bulan sekali ada kegiatan minggu pelajaran saya. Jadi saya berpartisipasi aktif di sana. Yang kedua, observasi kelas dulu. Biasanya ini dalam rangka ini nih, Bu. Bagaimana sih saya keadaan di kelasnya, nanti penilaian ibu dijadikan refleksi untuk saya. Oh, ternyata saya kurang di sini supaya memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Barangkali nanti saya juga bisa ikut workshop atau seminar gitu. Ya
termasuk kayak ibu lagi pendidikan guru penggerak, ini kan salah satu strategi pengembangan diri gitu. Dan yang paling penting ini Bu, saya selalu melakukan refleksi. Artinya kebetulan saya baru sebulan sekali melakukan refleksi. Bagaimana sih berjalannya pembelajaran saya di kelas selama sebulan ini? Saya tulis catat apa kekurangannya, apa hal yang harus diperbaiki. Nah, itu penting menurut saya. Refleksi. Memang betul. Penting sekali ya Bapak ya Betul. refleksi itu supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Lebih baik. Bagus sekali Bapak. Nah, tujuan yang ingin dicapai oleh Bapak tentang pengembangan yang tadi Bapak sampaikan Iya. itu seperti apa Pak? Misal contoh kata tadi Bapak sampaikan MGMP Bu, saya tuh supaya bisa lebih cakap lagi dalam pembelajaran, gitu, observasi kelasnya juga harus dilakukan. Iya. Gitu, Bapak. Tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk mengembangkan potensi anak-anak. Pokoknya kita harus melihat anak. Artinya kalaupun saya bagus itu bukan untuk saya, tapi demi anak ini lebih baik. Anak ini supaya bisa menerima kedatangan saya kalau bisa dirindukan. Oh, luar biasa. Ya mudah-mudahan ya Pak. Tapi sepertinya kalau dilihat sih ini guru yang dirindukan oleh anak itu Pak. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Nah, untuk mengukur keberhasilan yang Bapak sampaikan tadi itu seperti apa Pak? Ya, satu tolak ukur dari hal tadi adalah bahwa kehadiran saya menjadi suatu kebahagiaan untuk anak-anak. Yang pertama itu artinya potensi anak mungkin beda-beda. Tapi setidaknya kalau saya datang mereka jadi senang menerima keadaan. Minimal itu dulu. Nanti kalau sudah menyenangi gurunya pasti belajarnya enak. Yang kedua tolak ukurnya adalah yang prestasi atau nilai mereka atau nilai akademiknya naik. Biasanya kalau sudah senang gurunya pasti naik nilainya. Ya, dua hal ini bisa jadikan patokan untuk saya barangkali. Bagus sekali. Jadi nanti Bapak lebih siap lagi gitu Siap. dalam melakukan pembelajaran di kelas ya Betul, Pak ya. betul. Betul. Kemudian terakhir Pak, bagaimana sih pendukungnya itu Pak? Yang mendukung semua itu bisa tercapai itu seperti apa Pak? Tentu banyak harus kolaborasi kita berikan. Terutama dukungan dari sekolah, fasilitas itu sangat penting. Artinya ketika kita mau menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, infografisnya ada, internetnya ada, itu dukungannya harus diadakan oleh sekolah. Kemudian ya terus terutama orang tua, barangkali orang tua kan kalau kita menggunakan handphone semuanya harus bawa orang tua. Tapi alhamdulillah insya Allah anak-anak semua di sini support lah orang tuanya untuk proses pembelajaran. Maksudnya ibu rekan sejawat ini dalam rangka mendukung saya untuk lebih baik. Bismillah ya Pak, Insya kita Allah. sama-sama memperbaiki diri dan menjadi guru yang lebih baik lagi Pak. Siap. Ya. Bapak terima kasih Pak, semoga bisa menenangkan Bapak untuk saya observasi nanti di kelas ya Pak Ya ya. mohon nanti objektif aja Bu di kelas. Kalau saya kurang, nilailah kurang Pak. Gitu. Tenang saja Pak, ini kan demi kebaikan untuk kita bersama ya Pak ya. Siap Bu. Bapak terima kasih nih Pak Oke. sebelumnya, terima kasih dan atas waktunya. Siap. Saya akhiri ya Pak ya untuk Oke. pra observasi ini. Oke. Ayo kita ke kelas. Di kelas mana Pak? 10-7. Oh baik, ayo kita ke kelas. Nanti saya akan punten ya Pak. Saya izin untuk melakukan penilaian. Enggak apa-apa. Siap. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam.